Selamat datang kepada teman-temanku dan ibunda kita, Ibu Sari Narulita LCMA yang sudah bergabung di ruang Zoom meeting ini. Kami selaku panitia meminta maaf atas keterlambatan di kajian kitab kali ini. Oke. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan untuk memberikan kita nikmat iman, Islam dan keafiatan sehingga kita bisa berkesempatan untuk hadir dalam rangka untuk mempelajari ilmu. Jangan lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas bimbingan dan arahan beliaulah kita bisa merasakan nikmat iman, Islam, dan ihsan. Semoga beliau berkenan untuk memberikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Oke, sebelumnya perkenalkanlah, saya Devati sebagai moderator pada ngaji kitab kali ini untuk memandu jalannya ngaji kitab pada malam hari ini. Untuk acara ngaji kitab pada malam hari ini, yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sesi penjelasan materi dari Ibu Sari, yang ketiga ada tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Oke, sebelum kita mulai sesi ngaji kitab kita pada malam hari ini, marilah kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan membaca suratul Fatihah ini Allah menambahkan keberkahan di acara kita ini, dan kita hadiahkan juga Al-Fatihah ini untuk guru kita tercinta Ibu Sari Narulita LCMA. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau dan keluarga agar senantiasa bisa memberikan ilmunya kepada kita semua. Dan terakhir kita niatkan pula Al-Fatihah untuk kesehatan batinnya, khususnya batinnya kita. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah ini bisa membersihkan penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita. Al-Hadiniyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah turut membaca Al-Fatihah bersama-sama. Oke, sebelum kita mulai mendengarkan atau menyimak pemaparan materi dari Ibu Sari Narulita, sebelumnya saya mohon izin kepada Ibu Sari Narulita dan teman-teman semua karena saya tidak bisa on cam ya, dikarenakan ada satu dan lain hal. Semoga suara saya cukup terdengar jelas sehingga mendengar saja sudah cukup, tak perlu melihat kiranya. Oke. Sebelumnya perlu kami informasikan juga bahwa Matan UNJ ini mengadakan ngaji kitab setiap bulannya rutin 3 kali. Jadi ada di minggu kedua, di minggu ketiga, dan di minggu keempat. Nah, untuk minggu kedua kita ada ngaji kitab Kimia Usaadah bersama Dr. Andi Hadianto MA. Kemudian di minggu ketiga ngaji kitab Mukhtarul Hadis bersama Bapak Firdaus Wajidi, PhD. Dan yang terakhir Devi, suaranya hilang. Ya, halo? Oke. Seperti Devi suaranya hilang, saya nggak tahu kemana. Teman-teman bisa dengar suara saya? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Oke. Kita mulai aja ya. Devinya benar-benar menghilang soalnya. Putus kayak Ibu sinyalnya, Bu. Dia terlempar jauh entah kemana. Semoga bisa masuk lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, muncul lagi Devinya. Kita langsung mulai aja. Saya ambil alih ya, Devi ya. Oke, teman-teman, selamat datang di pertemuan kedua. Kemarin kita sempat sedikit bahas tentang secara ringkas
Fathul Qorib itu kitab apa? Jadi Fathul Qorib itu adalah sebenarnya syarah atau penjelasan dari satu kitab ringkas tentang fikih. Oke, jadi nanti teman-teman akan lihat di sini sebenarnya. Jadi kalau ya apa yang dinamakan yang di atas itu, yang di sini nih yang di atas pertama itu kita sebut dengan tadi apa namanya itu adalah matannya, matan takrib. Artinya dia adalah apa namanya inti dari jadi kitab ringkasnya itu. Nah, Fathul Qorib adalah yang bawahnya. Dia adalah penjelasannya. Jadi dia penjelasan dari. Jadi kalau teman-teman ada apa namanya suka main mapping, jadi kesannya main mappingnya itu adalah matannya dan yang penjelasan di bawahnya yang kita harus pahami lebih jauh itu yang disebut Fathul Qorib itu yang di bawahnya. Tapi karena kemarin saya sempat bertanya misalkan ke panitia misalnya, ini kita targetnya apa gitu kan. Akhirnya dikatakan bahwa targetnya ya kita pengen dong misalkan kita kelar dalam membahas kitab ini gitu. Sehingga tadi saya berpikir kalau kita kelar dalam membahas kitab ini, apalagi kitab ini adalah dalam berbahasa Arab, sebenarnya itu akan lama gitu. Jadi sehingga akhirnya tapi karena kita pengen udahlah yang penting intinya aja jadi nggak terlalu kata per kata gitu akhirnya saya kemarin bicara dengan Devi misalkan yang kita bahas adalah lebih pada matannya jadi kita nggak malah kita kesannya nggak membahas Fathul Qoribnya artinya kalau di matannya ada sedikit sesuatu yang kayaknya kita perlu perjelas baru kita baca apa penjelasannya atau Fathul Qoribnya ini gitu. Nah kemarin saya minta sama Devi artinya gini saya akan bahas misalkan bulan Februari semoga kita bisa habiskan kitab Toharoh walaupun itu banyak tapi karena yang kita bahas matanya bisa jadi lebih cepat gitu nanti saya akan coba bahas sedikit demi sedikit nanti saya cuma persilahkan teman-teman kalau memang kira-kira ada yang kurang paham langsung ditulis di chat saat itu juga gitu loh jadi nanti misalkan kita bisa back dia ada penjelasannya nggak sih dengan sesuai yang teman-teman tanyakan jadi saya berharap nih matannya jelas, jadi kita nggak harus baca yang bawah gitu loh. Jadi saya akan baca matannya dulu, kecuali kalau saya ngerti kayaknya kalau pembahasan lebih jauhnya di mana ya, madulah syarahnya yang kita baca gitu ya. Jadi saya berharap di bulan Februari ini kita akan di hari ini kita akan bahas kitab Toharoh. Nanti bulan Maret kita akan bahas kitab sholat. Mungkin banyak, tapi kan yang baca matan mungkin bisa lebih cepat. Terus nanti di bulan April itu harusnya kitab zakat kalau kita mau urutan di sini. Cuma saya ingat April itu kan sudah mau dekat puasa, sudah puasa kalau akhir minggu. Saya nggak tahu tetap diadakan atau tidak, tapi tetap diadakan. Jadi kita mending bahas puasa saja. Jadi dibalik. Jadi April puasa, Mei gitu. Kalau diadakan barulah zakat karena momennya memang momen itu gitu loh. Baru terakhir adalah haji gitu loh. Artinya kita akan lihat progres apakah misalkan pembahasan ini cukup menarik teman-teman sehingga akhirnya nanti kita lanjutkan ke bab berikutnya. Jadi kesannya kita sekarang fokus kepada kitab ibadahnya dulu gitu kan. Makanya tadi saya minta ke Devi misalkan, yuk bisa nggak ya misalnya ada teman-teman yang memang mau konsen untuk belajar lebih banyak gitu kan belajar fikih dari buku ini gitu buku Fathul Qorib ini atau minimal adalah matannya jadi nanti tadi saya sempat bilang jadi kita apresiasi mereka yang datang terus misalnya ada sertifikat kalau dia tuh sudah misalkan mengikuti atau menjadi peserta kajian kita Fathul Qorib bab ibadah-ibadahnya itu yang dari tadi yang dari mulai toharoh sampai haji gitu ini yang tadi saya minta jadi intinya kesannya konsisten mengikutinya dari mulai 1 2 3 4 5 sama kemarin jadi pengantar jadi 6 kali pertemuan jadi kesannya ada sertifikat khusus buat yang memang selalu datang gitu tapi kalau misalkan mungkin saya tadi berharapnya seperti itu oke tapi nanti kita akan kita lihat manajemen panitianya tapi kita lihat ini di minggu kedua alhamdulillah saya melihat pesertanya cukup banyak sudah 36 dan saya berharap saya nggak tahu apakah ini adalah teman-teman mahasiswa PAI yang merasa bahwa lebih enak ikut kelas saya yang kajian seperti ini karena tidak ada tugas kalau di kelas beda gitu ya tapi Tata bisa jadi kita pengen kalau di kelas kan kesannya semua pendapat kita pelajari gitu sehingga akhirnya benar-benar harus ini tapi kalau di sini kan memang hanya
pendapatnya Imam Nawawi, mazhab Syafi'inya saja gitu. Oke, saya kemarin sudah bahas tentang miyah ya, gitu. Saya mau loncat karena kemarin kita sudah sampai bahas secara detailing tentang miyah, tentang debug juga. Jadi karena debug juga tentang kita nggak terlalu. Saya mulai dari faslun fi istimali alat siwak. Jadi bab tentang menggunakan alat siwak, bersiwak bahasa kita ya. Kalau yang di atasnya tentang ini sih ya, tentang pertanyaannya apa perlu dibahas nggak ya? Misalnya faslun fi bayani ma yahrumu istimaluhu minal awani wa ma yajuz. Jadi intinya tentang penggunaan kalau kita bilang ya, kayak tempat air tapi yang terbuat dari emas dan perak. Di sini bahasannya lebih pada larangan untuk menggunakan bejana, bahasanya bejana dari emas dan perak, karena nanti kaitannya adalah biasanya mereka lebih cepat panas dan lain sebagainya. Nanti akhirnya kita dibilang musyammas jadinya, yang cepat mendidih dan lain sebagainya, itu tidak bagus gitu. Jadi yang atas bahasannya lebih ke sana. Terus tapi yang bawahnya adalah faslun fi istimalis siwak, tentang bersiwak. Oke, di sini saya kemarin bisa nyoret-nyoret gitu kan. Wasiwak mustahab fi kulli hal illa ba'da zawal lisoim gitu kan. Bersiwak itu adalah sesuatu yang sunnah dalam setiap waktu, kecuali untuk orang yang berpuasa. Yang berpuasa ba'da zawal sudah mulai berpuasa itu tidak disunahkan. Nah, pertanyaannya akhirnya kita melihat apakah ini yang tekstual. Kalau tekstual berarti bersiwak dengan beli kayu siwak, atau siwak yang dimaksud ini lebih pada kontekstual, orang memahaminya secara luas, jadi kesannya kayak membersihkan mulut atau sikat gigi dan lain sebagainya. Bahwa fi salasati mawadi asyaddu istihbaban. Jadi bersiwak itu biasanya lebih disunahkan sekali dalam 3 hal. 1, inda taghayyurul fam min azmin wa ghairihi atau ketika ada perubahan mulut. Jadi kalau min azmin aw ghairihi, jadi ketika azmin itu, apa yang disebut dengan azmin ini saya garis bawahi, huwa sukutun tawil. Jadi kalau orang berdiam lama ternyata bisa membuat mulut itu bau gitu. Nah, di sini istihbaban, jadi disunahkan sekali. Satu, ketika orang tuh mungkin banyak diam, makanya karena orang banyak diam, orang puasa banyak diam justru kayak nafasnya gak bau. Nah, makanya itu lebih disunahkan untuk bersiwak. Wa indal qiyam minan naum, bangun tidur disunahkan untuk bersiwak. Yang ketiga adalah wa indal qiyam ila shalah, ketika kita mau sholat. Jadi itu ada 3 hal yang membuat bersiwak itu menjadi satu hal yang lebih disunahkan dalam 3 waktu ini. Pertanyaannya adalah tadi, kembali ke teman-teman, apakah Anda memahami siwak di sini adalah bersiwak dengan ala zaman dulu, atau akhirnya nih maksud adalah membersihkan mulut. Oke ya. Atau di sini ada mengatakan jadi ternyata sukutun tawil atau berdiam cukup lama, atau tarkul akal. Jadi ada orang makanya berdiam cukup lama atau lagi puasa itu, tapi bukan karena puasa ya, atau dia tidak makan cukup lama, itu bisa bikin mulut agak bau gitu. Makanya jadi 3 hal itulah bersiwak itu lebih disunahkan. Lalu kita akan masuk ke fi furudil wudu wa sunanihi. Jadi kita akan bahas tentang fardu-fardu atau rukun-rukun wudu dan sunnah-sunnahnya. Lagi-lagi ingat, saya hanya bahas matan, yang bawahnya nanti kecuali kalau ada yang menarik. Wa furudul wudu sitatu asya. Jadi rukun wudu itu ada 6. Teman-teman bisa memahaminya dari ayat wudu kan. Kelihatannya 4 tapi ditambah 1 niat, dan yang tambah terakhir tertib gitu. Nah, oke. Ada yang pertama adalah an-niyah inda ghuslil wajhi. Nah, jadi berniat ketika membasuh muka. Yang pertanyaan menarik ada di sini, niyah itu qasdu syai'in muqtarin bilhi. Jadi keinginan yang bersamaan dengan perbuatan gitu. Jadi intinya nggak usah disebut, tapi ketika sambil niat itu adalah ketika melakukan pertama kali, ketika mulai. Jadi intinya berniat saya mau wudu gitu kan. Walaupun itu singkat, tapi pada dasarnya itu mau wudu. Lain halnya kalau Bu boleh nggak misalkan berniatnya itu
saya lagi diem, saya mau wudhu, terus ada jeda waktu, nggak langsung melakukan, maka dikatakan itu bukan niat, tapi cuma pengen tekad, itu cuma tekad dengan perbuatan. Terus yang kedua adalah wagoslul wajih, ini yang menarik. Mungkin teman-teman memahaminya simpel ya, kita membasuh muka, tapi ingat, kata-kata membasuh muka ini konsekuensinya banyak. Karena apa? Akhirnya kita harus menjelaskan definisi membasuh muka atau wajah. Definisi mulai tumbuhnya rambut, oke, akhirul lihyai, sampai ke dagu yang tempat di mana munculnya brewok gitu kan. Atau dan jadi kalau misalkan, jadi kesannya batasannya adalah dagu sampai ke jidat, ini mempengaruhi kalau kaitannya dengan aurat. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh kalau cuma sampai dagu berarti di bawah dagu kalau tidak basuh berarti aurat dong. Nanti bahasanya gitu. Maka kalau teman-teman melihat ada beberapa teman-teman yang pakai jilbabnya itu sampai ke bawah dagu, bawah dagunya ditutupin, itu pemahamannya bisa jadi dari situ. Kan wajah soalnya cuma sampai dagu doang, nggak sampai bawahnya. Tapi di sini pemahaman di di Fathul Qorib ini memang dikatakan bahwa bawah dagu juga dibersihkan, disunahkan ikut dibersihkan, makanya akhirnya kenapa kita sampai bawah dagu gitu. Yang kedua adalah ngomongin mabaina uzunain, yaitu di antara dua telinga. Ini mempengaruhi juga. Pertanyaannya di antara dua telinga, apakah telinga itu sebagai batas ikut dibasuh atau tidak? Kalau ada mengatakan mabaina uzunain, telinga itu adalah bagian dari wajah, makanya teman-teman jangan heran, saya suka ngelihat teman-teman yang dari Cina itu telinganya dikeluarkan, jadi jilbabnya itu kelihatan telinga, karena asumsinya mabaina uzunain, jadi batasan telinga itu berarti bukan aurat, karena itu bagian dari wajah. Atau kalau kita memahami enggak, telinga bukan bagian dari wajah, makanya ditutup. Sehingga kita punya yang namanya memahami telinga itu nanti ada sunahnya lagi gitu kan. Jadi bukan bagian dari wajah. Bayangkan ini bisa jadi patokan sebenarnya. Terus wagoslul yadain ilal berfakoin, ini dipahami ya. Jadi mencuci tangan sampai batas siku, wa mashu ba'drosi. Jadi nanti membasuh sebagian kepala, sebagian. Makanya nanti sebagian inilah yang kalau Imam Syafi'i mazhab Syafi'i memahaminya bahkan cuma rambut, cuma 3 helai pun nggak apa-apa. Wa ghuslur rijlain ilal ka'bain, dan membasuh kaki sampai mata kaki. Oke, nah ini saya kemarin iseng nulis wa ghuslur rijlain ilal ka'bain, sampai ke mata kaki, ilam yakun al mutawadu la bisa lil khufain, selama yang wudu tidak pakai sepatu. Artinya bahasannya menarik, walaupun nanti ada bahasan sendiri sebenarnya. Jadi intinya, berarti boleh dong ya kalau kita pakai sepatu, terus wudunya nggak usah, dan sepatu itu menutupi mata kaki, ya udah berarti kita wudunya membasuh sepatu itu boleh gitu. Saya bilang boleh. Pertanyaannya cuma satu. Saya pernah lihat misalkan saya pernah lihat waktu kuliah di Mesir misalkan, ada orang Mesir itu sholat itu, kalau kita kan kaki sampai diangkat-angkat ke atas tuh ke wastafel. Kalau dia enggak, cuma ngambil air, dibasuh aja sepatunya gitu. Dan kita sampai bingung, malas banget ya dia buka sepatu. Kita sampai berpikir gitu. Tapi hal yang menarik adalah sholatnya dia nggak buka sepatu, sehingga dia sholatnya adalah menggunakan sepatu. Kalau kita kan nggak biasa ya sholat pakai sepatu ya. Ini masalahnya di situ, sehingga kesannya kita menganggap ya udahlah buka aja, nggak ini gitu. Oke ya, terus ada lagi watartib. Ini adalah watartib. Jadi tadi ada 6 ya. Watartib alamazakana. Jadi tertib. Jadi artinya Anda nggak boleh wudu itu loncat-loncat. Ya udah, saya mau habis niat itu tangan dulu baru muka, itu nggak bisa, karena tertib adalah bagian dari rukun. Nanti akan ada beda lagi yang disebut dengan mualat, berurutan. Apa bedanya mualat dengan tertib yang kita bahas. Oke, wasunanuhu. Sorry,
Saya belum share screen ya teman-teman ya? Belum Ibu. Belum, Ibu. Jadi suaranya saya doang ya yang kedengar. Saya dengan GR-nya sudah menganggap saya sudah lagi share screen. Iya, gitu. Ibu, dari tadi, Bu. Maaf. Harusnya dari tadi. Saya soalnya baca sambil ini sebenarnya. Baca sambil ngotak-ngatik kitabnya, makanya kok ini gitu. Oke, sorry. Padahal saya baca dari sini loh. Baca dari kitabnya. Oke, kelihatan ya? Oke, kelihatan. Paling nggak saya udah kelihatan di sini ada tulisannya you are screen sharing. Oke, wa sunanuhu asyra asya. Jadi kalau sunnahnya ada 10. Ada tasmiyah gitu, baca basmalah, ghuslul kafain, qabla idul. Jadi membasuh telapak tangan sebelum memasukkan ke dalam bejana. Jadi orang zaman dulu itu kan kesannya wudunya itu masukin air ke dalam bejana. Kalau kita kan mungkin di keran jadi nggak kena ini wal madmado walaupun di sini saya lagi yang saya highlight ada intaro kata tasmiyah awaluhu atau bihafi asnaihi. Jadi artinya tasmiyah baca bismillah nggak harus di awal, boleh juga di tengah gitu. Ini yang menarik. Tapi kalau udah selesai wudhu baru ingat baca basmalah itu nggak bisa. Jadi dia cuma bisa tasmiyah, sunnahnya itu bisa di awal atau bisa di tengah gitu aja. Ada madbado, ada al-istinsak, teman-teman sudah paham. Wa masu jami ro'si, jadi tadi wajibnya adalah membasuh sebagian kepala gitu kan. Tapi kalau sunnahnya membasuh seluruhnya itu sunnah. Jadi kalau pertanyaanmu, saya wudhu tapi semuanya sampai kepala basah gitu. Maka itu Anda sudah masuk wajib dapat, sunnah dapat. Tapi kalau misalkan cuma sebagian doang, ya cuma dapat wajibnya doang, nggak masalah. Masul uzunain. Nah ini yang menarik karena masul uzunain di sini jadi dimasukkan ke dalam sunnah karena memang dia sunnah. Tapi kalau pertanyaannya tadi orang memahami uzunain itu bagian dari wajah, ya kesannya berarti uzunainnya itu jadi wajib jatuhnya nanti ke sana. Jadi terus wa tahlil lihya al-kasib. Jadi untuk ngebersihin janggut kalau memang Anda punya gitu kan. Wa tahlilul asabi, membersihkan sela-sela jari, aliyadain warjulain sama itu juga harus gitu. Sunnah, bagian dari sunnah. Wa taqdimul yumna alal yusra. Jadi kita membiasakan mulai dari kanan sebelum kiri. Kalau pertanyaan boleh nggak Bu, saya mulainya kiri baru kanan. Ingat ini sunnah. Jadi nggak masalah. Buat toharoh salasan. Jadinya kita wudhunya 3 kali ini sunnah. Jadi kalau pertanyaan Bu, saya wudhu air dikit tapi sekali-sekali wajah sekali ini semua sekali bolehkah? Boleh karena ini sunnah. Dan terakhir ada yang kita sebut dengan mualat. Mualat itu sebenarnya kalau diartikan berurutan. Pertanyaannya ada tertib jadi wajib, ada mualat jadi sunnah. Apa bedanya? Jadi kalau tertib kaitannya adalah dengan rukun-rukunnya itu harus di urutannya itu jelas. Jadi nggak cakadul gitu bahasanya, yang dari wajah berarti ke tangan dan seterusnya, itu yang kita sebut tertib. Tapi kalau mualat antara satu rukun wudhu dengan yang lain itu tidak, jedanya jangan lama. Kan ada orang nih lagi wajah, misalkan lagi ngebasuh wajah, tiba-tiba ada yang ngetok. Anda mau nggak mau buka gitu misalkan, berarti itu kan ada jeda namanya. Berarti kesannya, atau enggak misalkan tiba-tiba lagi wudhu Anda disapa, lagi Mbak ini punya Mbak ya gitu. Tiba-tiba Anda tuh nengok iya gitu. Bayangkan, berarti kan kesannya itu ada jeda. Berarti Anda nggak kena mualatnya. Tertibnya dapat karena setelah itu Anda langsung basuh tangan tapi nggak mualatnya gitu. Artinya di situ bedanya ya. Jadi tidak ada jeda. Oke, lalu kita lanjut ke ini. Makanya saya bilang saya hanya baca matannya, saya akan hanya baca syarahnya kalau memang diperlukan. Terus faslun fi bayan ahkamal istinja wa adabil qadil hajah. Jadi bab tentang hukum bersih-bersih lah setelah buang air, ada bil dan adab orang yang habis buang air gitu kan. Wal istinja wajib minal baul wal ghaid. Jadi istinja atau membersihkan najis dari buang air kecil atau besar itu jadi wajib. Wal afdol, nah ini yang menarik. Wal afdol tapi diutamakan alias tanji bil ahjar summa yatbi'ah bil ma. Jadi intinya yang lebih baik itu
kita ngebersihin itu dari pakai benda padat dulu, baru pakai benda cair. Karena itu berarti niatnya adalah membersihkan. Karena apa? Minimal kalau ada kotorannya minimal dibuang dengan benda padatnya dulu. Lalu setelah itu, saya bahasanya kenapa benda padat? Karena zaman dulu pakainya batu. Sekarang kita bisa pakai, istilahnya pakai tisu. Jadi cara bersih-bersih yang baik adalah benda padat dulu baru air. Jadi air untuk memastikan semuanya sudah bersih. Nggak kebalik ya. Jadi kalau ada teman-teman yang kebalik, pakai air dulu, oke. Setelah itu baru pakai tisu. Berarti tisunya berfungsi cuma untuk ngeringin, bukan untuk membersihkan. Tapi kalau yang tisunya dulu, jadi benda padat, jadi tisu untuk membersihkan kotoran, setelah itu baru pakai air, itu untuk bahasanya memang dari awal tuh tisunya dipakai untuk membersihkan, bukan mengeringkan. Beda hal ya. Oke. Jadi yang diutamakan adalah benda padat dulu, baru benda air. Wa yajuzu ayak taksir alal ma. Tapi boleh kalau mau pakai air doang boleh. Au ala salah satu ahjar minaki bihinnal mahal. Atau boleh dengan 3 batu atau benda padat yang bisa membersihkan kotoran dari tempatnya. Gitu. Artinya pilihannya boleh cuma air doang, boleh cuma benda padat doang 3 kali gitu. Atau kalau lebih baik, al-afdol adalah digabungkan. Ingat penggabungannya nggak kebalik, tapi yang padat dulu baru air, bukan air baru benda padat. Oke ya. Kalau orang memahami benda padat, bagian dari benda padat itu yang kita sebut dengan tisu. Oke. Oke, lalu Faiza aradal iktisar ala haidihima. Oke, tapi kalau cuma ada 1, maka palma afdol. Memang lebih baik pakai air gitu. Dan kita orang timur kemudian memang terbiasa pakai air ya. Kalau pakai tisu doang, walaupun sebenarnya di sini secara nggak langsung boleh, tapi kayaknya nggak, menurut kita karena nggak biasa jadi nggak afdol. Karena memang akhirnya yang diafdolkan memang pakai air. Wajtanibul istiqbalul kiblah wa istidbariha fis sahra. Ingat, dan diharapkan menghindari untuk ketika kita buang air besar atau buang air kecil menghadap ke kiblat atau membelakanginya kalau kita melakukannya di padang pasir. Oke. Tapi kalau melakukannya di kamar mandi kebetulan yang tertutup, di sini dikatakan sebenarnya nggak masalah gitu loh. Oke, di sini karena di sini wa istibarha fi sohro, kenapa disebut fi sohro, kenapa disebut di padang pasir? Ilam yakun bainahu wa bainal kiblah satir, kalau tidak ada apa namanya penghalang atau antara orang yang buang air besar dengan kiblat, artinya mungkin di sohro terus benar-benar yang di alam bebas sekali. Tapi kalau pertanyaannya Anda di rumah, kebetulan entah kenapa kamar mandinya nggak ada pakai kiblat ya, karena ada satir sebenarnya nggak apa-apa. Tapi lagi-lagi saya ngerasa banyak dari kita juga sebenarnya dari awal juga seandainya bikin kamar mandi berharap nggak mengarah ke sana sebenarnya kan. Lagi-lagi untuk kehati-hatian. Kalau pakai satir sebenarnya nggak apa-apa. Wayajitan ibul baul filma iroket. Jadi dilarang seseorang itu harusnya menghindari untuk buang air kecil di air yang diam. Jadi kalau di kali kan ngalir itu kan, tapi kalau di air diam itu yang tidak boleh gitu kan. Oke, lalu watah tasajaroh al-musmiroh, dan jangan sekali-kali buang air kecil di di bawah pohon yang berbuah gitu kan. Ini ya. Wafitorik wazil, artinya di jalan, di tempat-tempat yang memang orang itu butuh gitu, semak bukan semak ya, wazil di sesuatu yang bisa mendatangkan bayangan gitu kan, artinya yang bisa mau diuzil, jadi artinya soifan, jadi suatu tempat yang kalau orang kepanasan pasti berteduh di situ, itu nggak boleh katanya. Oke, ini saya masih bingung waktu walayatakalam alal baul wal wa'id, dan tidak boleh berbicara ketika buang air kecil atau buang air besar, walayastaqbil syams wal qamar dan jangan menghadap ke
matahari atau bulan atau membelakangi. Nah itu bingung lagi, itu gimana? Berarti ke belakang atau ke depan, makanya kemungkinan kita kan nggak akan ngadep ke atas gitu kan. Entah ada nggak yang melakukan itu. Terus, oke, lagi-lagi saya ingatkan teman-teman kalau ada yang mau nanya bisa langsung nulis di chat. Oke, lalu faslun fi nawaqidil wudu. Jadi hal-hal yang membatalkan wudu. Walazim kudul wudu sita asya. Jadi yang membatalkan wudu ada 6. Mahora jamna subulai minasabilain. Jadi sesuatu yang keluar dari 2 lubang. Jadi lubang depan dan lubang belakang, buang air kecil atau buang air besar, maka itu membatalkan wudu. Wan naum ala ghairi hay'ah mutamakin. Jadi tidur pada posisi yang tidak tetap. Makanya kenapa tidur pada posisi tidak tetap itu dianggap membatalkan. Jadi ada kemungkinan dia buang angin dan dia tidak merasa. Makanya kalau dulu kita belajar itu posisi yang tetap itu adalah ketika Anda duduk 90 derajat, biasanya otomatis belakang Anda agak ketahan dan itu Anda tidak akan buang angin. Tapi lagi-lagi kebanyakan dari kita lebih berhati-hati, pokoknya tidur batal gitu kan, karena supaya daripada kita nggak yakin, kita tadi pas tidur bener-bener posisinya tegap kah, atau jangan-jangan kita agak posisinya berubah hanya membuat ada kemungkinan buang angin, dan itu yang membatalkan karena masalahnya. Oke, lalu ada wazawal akal, hilangnya akal bisukrin karena dia mabuk au marot atau karena dia sakit. Jadi ketika seseorang kehilangan akal, hilang akal artinya bisa jadi pingsan karena sakit atau bisa jadi karena mabuk, maka dia batal wudunya. Walam sirrajul al-mar'ah al-ajnabiyah. Nah, ini Imam Syafi'i mengatakan bahwa termasuk menyentuh ketika seorang laki-laki menyentuh perempuan yang ajnabi, yang asing, itu maka membatalkan al-ajnabi itu apa? Min ghairi ha'il, artinya kalau menyentuh tanpa perantara gitu loh. Jadi itu maka itu dianggap membatalkan wudu gitu kan. Wa masal farjil adami bi batinil kaf, atau menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Di sini nanti dijelaskan yang menarik bahwa yang dimaksud kemaluan siapa, kemaluan dirinya atau kemaluan orang lain dan anak kecil. Ingat ya, ini mazhab Syafi'i gitu. Dia mengatakan dia membatalkan wudu. Wa maslah termasuk adalah menyentuh alat kelamin dan yang belakangnya itu sama-sama membatalkan. Itu di mazhab ini jadi seperti itu. Oke, lalu faslun. Oke, sampai sini selalu nggak ada yang nanya ya. Ini kayak saya nggak ngeliat, nggak ada. Ada chat sebentar. Oh enggak, tadi minta share sharing, jadi udah oke. Oke, faslun fi mujibatil ghusl. Jadi bab tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Wallazi yujibul ghusl sittatu asya, yang bikin kita tuh wajib mandi ada 6. Salah satu asya, 3 halnya, tashtariku fi rijal wan nisa. Jadi ada 3 hal, tapi itu laki-laki dan perempuan kalau mengalami ini mereka sama-sama wajib mandi. Yang pertama adalah iltiqa'ul khitanain, yaitu bertemunya 2 alat jenis kelamin atau bahasa kita mungkin henggama, itu jadi wajib mandi. Wa inzalul mani, kalau keluar mani maka dia wajib mandi. Yang ketiga ada wal maut, dia wajib mandi. Tapi ya, saya ngeri juga kalau orang yang meninggal wajib mandi, bangun sendiri nggak jadi dong. Oke, ini ada, jadi laki-laki atau perempuan mereka mengalami ini. Jadi mengalami wajib mandi karena 3 hal ini. Jadi ada 6 kan, 3 adalah yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, 3 lagi wasalasa tahtas bihan nisa, dan 3 hal lagi dikhususkan bagi wanita, yaitu haid, nifas, dan wiladah gitu. Wiladah itu melahirkan jadi intinya. Terus fi faraidil ghusl wa sunanihi. Jadi bab dalam saya nggak tahu nih, saya pikir mungkin kita nggak terlalu bahas sekali ya. Di sini sebenarnya penjelasan tentang haid, nifas, dan wilada. Jadi haid itu adalah darah yang keluar. Di sini ingat min imro'atin balagot tis asinin gitu, dari seorang wanita yang sudah mencapai 9 tahun. Tapi lagi-lagi setiap wanita beda-beda ya. Kalau di Indonesia kan mungkin ada yang 12, ada yang 13, artinya yang sudah
apa namanya sudah balik gitu. Jadi tapi kalau di sini kan mereka karena mereka apa namanya di zamannya rata-rata tis asinin, maka biasanya mereka ditulisnya iza balagut tis asinin. Jadi pemahamannya gitu kata kuncinya. Padahal kita memahaminya kalau sudah balik. Wanifas Adam al kharij akibat wiladah yang keluar karena setelah melahirkan, maka ini yang di apa namanya disebut nifas. Saya kira tidak perlu dibahas karena saya yakin teman-teman sudah sangat jago dalam hal ini. Oke, lalu faslun fi faraidil ghusl wa sunanuhu. Oke, let's see, ada chat. Kalau misalkan kita sholat Jumat, ada yang tertidur, kalau posisi 90 derajat berarti tidak batal. Iya, kenapa harus 90 derajat? Karena asumsinya orang yang tidur dalam keadaan 90 derajat, maka tegaknya dia itu menekan tempat keluarnya angin. Makanya kenapa itu dibilang tidak batal, gitu ya. Oke, kalau dibilang bisa bertanya ya tengah materi saya cuma bilang karena kebetulan saya lagi buka jadi bisa. Tapi kalau enggak berarti belakangan. Ditulis aja dulu mumpung ingat. Oke, lalu ada lagi faslun fi faraidil ghusl wa sunanuhu. Jadi rukun-rukun mandi dan sunnah-sunnahnya. Wa faraidil ghusl salah satu asya. Jadi rukun mandi ada 3. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah izalatun najasa in kanat ala badanihi, menghilangkan najis kalau ada di badan. Nah, oke ya, maka itu jadi yang kedua. Yang ketiga adalah, oke ini saya baca matannya, yang ketiga adalah wa isolul ma ila jami'i syar wal basar. Jadi bahasa saya mengalirkan air ke seluruh tubuh, ke seluruh rambut dan kulit, artinya ke seluruh tubuh lah bahasanya. Biasanya seorang memahaminya pokoknya rukun mandi ada 2. Karena apa? Yang kedua tadi disebutnya in kanat maujud. Jadi kalau ada najis di badannya dihilangin dulu sebelum mandi. Tapi kalau di sini jadi kesannya diperjelas supaya jangan sampai orang lupa masih ada najis di badannya tapi dia tetap nekat. Itu nggak dihilangin dulu jadi kesannya akhirnya tidak memenuhi rukun, oke ya. Dia niat bersihkan najisnya dulu kalau ada di badannya gitu kan. Yang ketiga baru mandi. Oke, wa sunanuhu khamsah. Jadi sunnahnya ada 5. Yang satu adalah tasmiyah, baca basmalah. Lalu ada al-wudu qoblahu. Jadi sebelum mandi besar wudu dulu. Oke. Ada wudu dulu. Lalu ada wa imrarul yad al jasad. Jadi kayak kesannya bahasanya gosok-gosok tubuhnya gitu supaya bersih gitu. Itu sunnah ya. Karena walaupun wajibnya adalah gimana caranya air sampai ke seluruh badan, tapi biar lebih afdol digosok-gosok dengan tangan. Lalu wal mualat. Wal mualat itu artinya tanpa jeda. Jangan sampai mandi baru niat, tiba-tiba ngobrol dulu, artinya melakukan hal yang lain, jadi nggak kelar dalam satu waktu. Wa taqdimul yumna alal yusra. Jadi ini yang kita sebut dengan mendahulukan kanan daripada kiri. Oke ya, nggak ada pertanyaan. Oke, next. Faslun fi bayanil jumlatu minal aksal al-masnunah. Kita sebutkan tentang mandi-mandi yang disunahkan itu apa aja. Wal iktisal al-masnunah sab'atu asyra guslan. Wah, ada 17 gitu. Tapi kayaknya nggak termasuk mandi di spa ya. Oke, ada gusul Jum'ah, ada ketika mau sholat Jum'ah, wal idain ketika mau sholat Id, wal istisqa ketika mau sholat istisqa, lalu ada khusuf, ada kusuf, ada gerhana matahari atau gerhana. Artinya ketika mau sholat gerhana matahari atau gerhana bulan, wal guslu min guslil mait, atau setelah memandikan mait, maka orang tersebut harus mandi, disunahkan. Wal kafir iza aslam. Jadi orang kafir yang masuk Islam maka dia disunahkan, bukan diwajibkan, disunahkan mandi besar. Oke, wal majnun wal mugma alaih iza afaqo. Jadi orang gila atau orang pingsan kalau sudah sadar maka disunahkan untuk mandi. Oke, wal guslu indal ihram, ketika mau ihram maka disunahkan untuk mandi. Waliduhulil Makkah, jadi sebelum masuk Mekah mandi dulu. Makanya biasanya kalau ada orang dari Madinah mau ke Mekah gitu, biasanya dia mandi mau ihram dan termasuk adalah lidhul Makkah. Walil wukuf di Arafah, jadi sebelum wukuf di Arafah juga mandi. Walil mabit di Muzdalifah. Tapi ingat ini sunnah bukan wajib.
Oke, saya lihat ada chat 2. Oke, ini menarik nih. Bu, kalau ada yang bilang wudhu sebelum mandi, sebelum mandi hadas atau juga wudhunya setelah mandi hadas. Kalau yang sesuai sunnah. Oke, teman-teman, ini adalah bukunya apa? Ini adalah buku mazhab Syafi'i dan kebetulan di sini ditulisnya wudhu disunahkannya qoblal. Di sini ditulisnya coba let's see. Makanya di sini kan di sebelahnya sebelum sunnahnya adalah sunnah. Oke. Di sini apa nih? Sunnah wal al wudu qablahu. Jadi di sini tertulisnya adalah wudu sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman justru setelah mandi besar wudu, ini menarik nih. Karena saya dulu sempat bilang di kelas gitu. Kalau mandi besar itu menghilangkan hadas kecil dan besar. Terus ngapain wudu lagi gitu kan? Enggak, karena ada kebiasaan. Nah, ini menarik. Padahal ternyata di buku ini justru disunahkan wudhu sebelumnya, bukan setelah gitu kan. Ini menarik. Jadi kalau Anda patokannya ke buku ini, berarti sebelum. Tapi kalau yang sesudah, nah kita cari referensi dari mana tuh gitu. Itu yang. Oke, next lagi. Oke, makruh tanzih. Kalau makruh tanzih itu ada 2. Oke. Oh, ini ngomongin fikih ya, makruh tahrim dengan makruh tanzih. Oke, itu nanti ya. Ini berarti ngomongnya bukan ke bab buku ini masalah fikih berarti. Oke, ini sama nih yang berikutnya dia. Oke, nanti dibahas nanti dulu ya, makruh tanzih dan makruh tahrim. Jadi tanzih itu, jadi kalau dibilang levelnya adalah yang tahrim, makruh yang mendekati keharaman, yang di atasnya yang artinya dia mendekati yang merah, kalau yang makruh tanzih yang sebelumnya gitu. Jadi levelnya itu udah sampai ke sana, tapi nanti contohnya ya. Terus oke, tadi udah jenis-jenis mandi. Oke, next kita sebut, wah ini masih nyambung, wali romli tadi yang sorry. Romil jimar salah. Jadi sebelum melempar jumroh yang 3 juga diwajibkan ketika mau tawaf, ketika mau sa'i. Nah lu satu-satu ya. Waliduhulil Madinah Rasulullah. Jadi sebelum masuk ke Madinah Rasulullah. Ingat ini disunahkan. Kalau Anda bisa lakukan, lakukan. Tapi ingat karena lagi-lagi saya ngerasa tawaf, sa'i ini kayaknya biasanya orang habis tawaf langsung sa'i. Saya lagi mikir kapan mandinya ya, karena biasanya satu waktu. Karena tapi asumsinya kalau itu umroh. Tapi kalau ini kan kalau sendiri-sendiri gitu. Mungkin dan itu memungkinkan silakan. Oke, nah ini yang kita sebut lagi. Faslun fil mashi alal khufain. Bab tentang ketika Anda membasuh sepatu Anda gitu kan. Wal mashu alal khufain jaiz. Jadi kalau Anda mau membasuh sepatu Anda itu diperbolehkan. Kalau sebagai ganti dari membasuh kaki diperbolehkan di salah satu syarat dengan 3 syarat. Oke ya. Yang pertama adalah ayat tadi labsuhuma ba'da kamali tahar. Selama Anda memakai sepatu itu dalam keadaan suci. Dalam artian gini, Anda makainya dalam keadaan, intinya ketika Anda memasukkan kakinya ke dalam sepatu, kaki Anda dalam keadaan suci, bukan kotor dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, ayakuna satiraini limhali ghuslil fard minal qadamain. Artinya dia menutupi bagian-bagian yang harus dicuci. Jadi artinya misalkan Anda pakai sepatu dan kalau pakai sepatu itu wudunya kan maka dia harus membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, ternyata sepatu Anda menutupi itu. Nah, otomatis bolehlah Anda memasuk sepatunya. Tapi kalau misalkan, tapi Bu kalau sepatu saya kayak sepatu cewek gitu yang agak kelihatan misalkan, maka ya nggak bisa gitu loh. Karena otomatis ya mending dibuka karena setengah-setengah kan kalau kayak gitu. Lalu wa ayyakuna mimma yumkinu tatabul masyi alaihi. Jadi dan sepatunya adalah sepatu yang memang memungkinkan Anda untuk jalan jauh. Artinya bukan sepatu gaya yang dipakai sebentar terus Anda malas wudu.
malas basuh kaki terus ya udah Anda basuh sepatu aja basuh sepatu aja deh gitu, malas bukanya gitu. Nah, itu enggak kayak gitu. Oke ya, jadi syaratnya kalau 3 syarat ini terpenuhi, maka kemungkinan Anda bisa berwudu dengan membasuh sepatu Anda. Tapi bagi saya berarti Anda sholatnya juga pakai sepatu gitu kan. Jangan wudunya pakai sepatu pas sholat buka. Nah, itu aneh kan jadinya. Lalu wa yamsahul mukim yauman walaila. Artinya untuk orang yang mukim, artinya orang yang nggak kemana-mana, dia di rumah aja, terus dia pakai sepatu terus, mungkin karena satu dan lain hal gitu, maka dia boleh membasuh kakinya itu sebagai pengganti, membasuh sepatunya sebagai pengganti membasuh kakinya itu waktunya dikasih dikasih limit waktunya sehari semalam. Jadi contohnya ada orang, aduh mungkin bisa jadi dia preparing kali takut ngapain dia selalu pakai sepatu gitu kan, ngerinya biasanya yang gampang terjadi ada gawat darurat atau apa yang dia harus prepare selalu pakai sepatu misalkan, terus dia otomatis makanya dikasih limit waktu sehari semalam boleh wudunya dengan membasuh sepatu gitu. Walau musafir, tapi kalau dia adalah musafir, maka waktunya adalah 3 hari 3 malam. Jadi dapat limitnya lebih lama. Expired pakai masul faidnya lebih lama. Tidak mudah min hina ya dan dimulai dari pertama kali dia membasuh sepatu. Dan itu dianggap mulai startingnya dari situ. Fa'in masa fil hadis summa safaro au masa fil safar summa aqama atama masul mungkin. Tapi kalau dia membasuh dalam keadaan dia nggak kemana-mana, terus tiba-tiba dia jalan traveling gitu. Ini pakai expirednya yang sehari atau 2 hari gitu misalnya, yang sehari atau 3 hari gitu, atau enggak, atau dia tuh mau jalan terus tiba-tiba dia nggak jadi gitu, maka dipakai pakai expirednya adalah expired yang mukim yang nggak kemana-mana, cuma sehari semalam. Oke, lalu waya betul mas di salah satu asya dan hak untuk bisa membasuh sepatu itu batal karena 3 hal. 1, kalau dilepas. Jadi kalau misalkan Anda pengen basuh sepatu, otomatis tadi saya bilang sholatnya juga pakai sepatu. Pertanyaan saya, Anda nggak bisa kayak gitu kecuali kalau Anda tentara kali ya gitu. Tapi rata-rata banyak dari kita kan sholat biasa pasti lepas sepatu. Wain kidul mudah atau waktu expirednya udah habis. Duh, saya dari kemarin nih nggak lepas sepatu, tiba-tiba padahal saya nggak kemana-mana gitu. Tapi udah 2 hari ya, itu nggak bisa gitu. Karena dianggap waktunya cuma sehari. Wama yujabul atau Anda melakukan hal yang membuat Anda wajib mandi. Otomatis Anda nggak bisa masuk fine karena otomatis kalau mandi nggak ada namanya itu kakinya itu tetap mandi menutup, karena ingat-ingat dia harus mengalirkan air ke seluruh tubuh. Kaki termasuk yang harus dialirkan. Nggak bisa alasannya, enggak saya kan dalam keadaan, karena apa? Otomatis dia harus dilepas dan akhirnya hak dia untuk menggunakan masul hufain itu tidak bisa berlaku. Oke, next. Cepat juga ya ternyata. Faslu fit tayamum. Terkait dengan tayamum. Oke, wasyara itu tayamum khamsa asya gitu. Hal-hal yang mewajibkan seseorang bisa tayamum ada 5 hal. 1, ada wujudul uzur bisafar au marad, adanya uzur gitu, adanya halangan karena dalam perjalanan atau sakit. Terus waduhulul waktu sholat atau karena waktu, bisa jadi dia di tempat tapi ternyata sholat yang sudah masuk waktu sholat, waduhulul waktu sholat. Waktu sholat itu udah masuk dan bahkan udah mau habis, mau nggak mau ya nggak sempet nyari air, misalkan mau nggak mau tayamum. Watolabul ma, dia sudah nyari air, watazur isti, atau bisa jadi karena alasannya watolabul ma watazur isti, atau ada air tapi tidak bisa dipakai airnya. Kok bisa ya ada air yang nggak dipakai? Oh bisa, contohnya ada air banyak tuh 1 galon gitu, atau enggak, tapi ternyata air galon itu semuanya beracun, ya nggak bisa dipakai kan. Makanya bisa jadi, makanya kenapa saya bilang tayamum ada 2 hal, bisa jadi ada 3, ada kata kuncinya 3, bisa jadi airnya nggak ada,
Atau bisa jadi airnya ada, tapi orang yang makainya nggak bisa. Atau bisa jadi airnya ada, tapi airnya nggak bisa dipakai gitu. Oke ya, ini yang menjadikan tayamum itu bisa di apa namanya? Di sini nih yang syarat-syarat tayamum wujudul ada uzur, yang kedua ada duhulul waktu sholat. Jadi karena sudah masuk waktu sholat, karena apa? Nggak boleh tayamum kalau belum masuk waktu sholat. Jadi ada orang misalkan, wah akhirnya, oh udah masuk zuhur ya, ya saya tayamum dulu loh. Orang belum waktu sholat, iya kan biar sholatnya on time, itu nggak bisa. Jadi waktu sholat dulu ada, baru cari air nggak ada, baru dia bisa tayamum. Oke ya. Talis setelah bulma, ba'du dulu waktu sholat, binafsi biman azinalahu fitolabi, artinya dia sudah nyari air, terus udah nyari tapi nggak ketemu misalkan, terus ta'zur, atau bisa jadi memang tidak bisa digunakan airnya. Oke, lalu wal khamis yang syarat-syarat tayamum adalah salah satunya adalah aturab atau tahir, harus ada debu yang suci gitu kan. Ini yang debu yang suci di sini, termasuk suci di sini adalah termasuk salah satunya suci bukan debu curian atau bukan karena kena najis dan lain sebagainya. Oke, walaupun di sini dikatakan tapi kalau kecampur sama romel atau kerikil itu nggak boleh. Tapi di tempat lain di sini dikatakan boleh aja kalau ada kerikil tapi ada debunya boleh dipakai. Faraiduhu arbatu asya. Jadi yang rukunnya ada 4. Bentar dulu. Ada chat. Oke. Wah, ada pertanyaan ya, menarik sebentar. Wudhu. Bu, izin kalau misalnya ada luka di anggota wudhu dan diperban, dan kita takut tidak bisa memperbaiki terban jika dilepas wudhunya, itu wudhunya gimana? Oke, menarik. Nanti di sini ada pembahasan seingat saya. Jadi artinya kalau Anda diperban, pastikan di kasusnya hampir sama dengan kalau tadi mashul hufain ketika memakai sepatu. Satu adalah syaratnya adalah ketika diperban tangan Anda dalam keadaan bersih gitu kan. Nah itu otomatis maka hanya perbannya yang diusap. Jadi nggak harus dibuka. Tapi dengan syarat tadi dia masuknya dalam keadaan bersih. Jadi diperbannya dalam keadaan bersih. Insya Allah bersih kali ya, kan harus dicuci dulu. Oke, wudhunya bagaimana tuh? Otomatis misalkan tangannya yang diperban, maka muka tetap, tapi khusus tangan ya berarti cuma dibasuh. Jadi diwakili oleh dengan pembasuhan itu. Nanti di sini kalau nggak salah ada deh. Lalu Bu, izin bertanya, boleh nggak mandi wajib pakai air kolam renang? Nah, seru nih, hukumnya apa Bu? Gitu kan. Oke, mandi wajib pakai air kolam renang. Pertanyaannya tadi rukun-rukunnya adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh, gitu kan. Pertama ingat tadi syarat mandi wajib adalah pakai air mutlak. Pertanyaannya adalah apakah air kolam renang adalah air mutlak? Itu yang biasa dipertanyakan gitu kan. Kalau Anda menganggap air kolam renang adalah air mutlak, silakan. Tapi kalau Anda mengatakan tapi kan biasanya air kolam renang itu misalkan kalau Anda menganggap itu air mutlak walaupun banyak yang pakai tapi sebenarnya adalah nggak ada najisnya, nggak ada perubahannya, apalagi itu lebih dari 2 kulah ya boleh aja. Tapi kalau Anda ngerasa ragu, berarti nggak bisa gitu kan. Kedua adalah tadi biasanya orang berdebat terkait dengan definisi isolulma. Isolulma artinya menyampaikan, jadi kesannya kayak menyampaikan air ke seluruh tubuh, kesannya kayak ngeguyur. Kalau air kolam renang kan berarti kesannya kalau Anda mau mandi wajib, kalau di kamar mandinya bisa, tapi di kolam renangnya kan berarti bukan mengalirkan air ke tubuh, tapi tubuhnya dimasukin ke dalam air gitu kan. Cuma beda cara, tapi akhirnya itu yang ditanyakan, akhirnya nanti ada yang mengatakan, itu kan bukan isolulma gitu, kembali ke hakikat akhirnya kan. Nah ini yang nanti, biasanya orang bisa ragu di situ, akhirnya udah sih, Anda boleh, ujung-ujungnya orang yang habis mandi di kolam renang kan mandi lagi biasanya kan, berarti
udahlah mandi yang ada aja gitu, biasa seperti itu. Karena mereka menghilangkan kaporitnya, itu yang akhirnya nanti mengatakan bahwa air kolam renang bukan mutlak, karena ujung-ujungnya setelah Anda mandi di kolam renang kan Anda butuh mandi lagi. Terus ada lagi, apakah Rasul pernah berwudu dengan satu mut? Pernah. Oke, Rasulullah dilakukan zaman dan apakah bisa jikalau Rasul itu dilakukan? Oh, bisa sekali gitu. Bisa sekali. Ini terkait dengan kemarin kami sempat melakukan penelitian gitu. Bahkan Rasulullah pernah hanya satu mut kalau kita mengartikan kayak kalau Anda pakai aqua yang 500 mili, bisakah Anda wudhu dengan pakai segitu? Saya bilang bisa kalau Anda cuma ngejar yang wajibnya saja. Dalam artian ingat kita terbiasa untuk wudhu 3 kali, ya kan? Jadi sehingga akhirnya biasanya akan butuh lebih banyak. Tapi kalau Anda wudhunya cuma sekali gitu kan, dengan satu aqua itu aqua yang 500 ml itu sudah bisa gitu kan. Artinya kan muka sekali gitu kan tadi dengan batasan niat, muka, tangan, gitu kan, bagian rambut, kaki, itu bisa gitu, itu bisa. Artinya, tapi ingat ya itu sekali. Tapi kalau Anda terbiasa yang 3 kali gitu, itu agak sulit sepertinya. Ya, jadi yang dikejar adalah wajibnya. Nah ini menarik. Izin bertanya, jika tidak ada air lalu bertayamum, setelah bertayamum airnya ada, apakah diharuskan berwudu? Nah pertanyaan saya, Anda berwudu itu kan untuk sholat, kan patokannya gitu ya. Artinya kalau Anda wudu, Anda sholat, wudu Anda masih ada. Tapi ingat, tayamum akan batal dengan adanya air. Kecuali kalau Anda sudah tayamum, Anda udah sholat, baru ada air, itu lain cerita. Sholat Anda tetap sah. Tapi kalau Anda udah tayamum, udah mau sholat, katanya air ada. Nah, otomatis Anda harus wudu. Karena batal dengan itu. Oke, nanti kayaknya ada di sini. Oke, dan Faroy, ada lagi ya? Oke, ini menarik. Izin situasi dan kondisi zaman dulu kalau melaksanakan sholat atau menggunakan seperti. Oke, jangan jauh-jauh zaman dulu. Zaman sekarang masih ada. Kalau zaman dulu biasanya kita kalau orang dulu memahami maslul hufain adalah dalam keadaan perang. Jadi dalam artian mereka itu harus selalu pakai sepatu. Otomatis wudhunya selalu maslul hufain gitu. Jadi kondisinya adalah wudhu pakai. Tapi saya mengatakan ternyata kalau Anda ke negara Arab, Anda nggak harus bayangin zaman dulu, zaman sekarang juga ada gitu kan. Makanya tadi saya cerita misalkan, saya sempat ngelihat, saya cuma jalan-jalan ke taman, kalau bahasa kita kayak Anda jalan-jalan kebun ke Ragunan deh gitu. Jadi saya pernah melihat ada salah satu orang Mesir gitu, kita wudhu susah-susah, kaki diangkat ke wastafel, dia enggak gitu. Dia wudhu cuma cuma ngambil air dibasuhkan ke sepatunya saja gitu. Tapi akhirnya saya ngeliat konsekuensinya, karena apa konsekuensinya kalau kita kan lepas sepatu, pas wudhu kita harusnya gelar sejadah, kita kan wudhunya nggak pakai sepatu kan. Tapi mereka sejadahnya digelar, cuma mereka sholat tetap pakai sepatu. Jadi kakinya itu di luar sejadah. Jadi mereka sholat tetap pakai sepatu. Itulah makanya kenapa mungkin mereka sulit kalau udah lepas susah pakainya lagi. Walaupun di kita yang terbiasa lepas bilangnya manja banget gitu kan. Tapi versi mereka itu adalah hal yang biasa dan memang dibolehkan karena mungkin menyulitkan dan akhirnya lebih mempermudah gitu kan. Itu ya. Jadi bayangan ini zaman sekarang. Jadi nggak usah capek-capek ngebayangin zaman dulu yang mereka sulitnya untuk melepas sepatu gitu. Oke, kembali back ya. Dan rukun tayamum ada 4, yaitu niat. Oke, niat membasuh muka dengan debu ya, wa masul yadain, tangan dan tertib. Jadi ingat cuma wajah dan tangan. Setelah itu tertib, artinya Anda tidak tadi sempat jelaskan tertib artinya berurut. Dan sunnahnya juga ada 3, tasmiyah atau basmalah, takdimul yumna al yusra, tangan kanan dulu atau tangan kiri. Ingat kalau ada bang, Bu saya boleh nggak tayamum atau wudhu kiri dulu baru kanan? Boleh gitu, tapi Anda nggak dapat sunnahnya gitu paling kan. Karena kita dibiasakan untuk dapetin sunnahnya dan mualat, artinya tanpa jeda. Oke. Wallazi yubtilul tayamum salasah. Oke. Yang membatalkan tayamum ada 3.
Satu, oke. Ma abatala wudu. Segala sesuatu yang membatalkan wudu maka membatalkan tayamum. Ini umum satu tapi banyak. Yang kedua, ru'yatul ma fi ghairi waktu sholat. Artinya dia ngelihat air di selain waktu sholat. Artinya dia keburu lihat air sebelum sholat gitu bahasanya gitu kan. Maka dia wajib maka batalah tayamumnya. Kecuali kalau udah selesai sholat itu lain cerita ya. Waridah atau dia murtad. Ya iyalah kalau murtad ya berarti nggak ketemu kan. Nah, makanya di sini ru'yatul ma bahasanya wasani ru'yatul ma wa fi ba'dinas atau dalam tulisan lain wujudul ma'anya adanya air di Oke, di sini faman tayammama lifaqdil ma, barang siapa yang bertayamum karena nggak ada air, summa ro'al ma, terus dilihat air, au tawahamuhu atau dia seolah ngelihat air, inget loh, seolah ngelihat air, mungkin dari jauh, tuh kayaknya ada oase gitu, seolah ya. Qabla duhulihi fi sholat, sebelum dia masuk sholat, batalah tayamumu, jadinya sholat, tayamumnya batal. Ternyata udah dideketin bukan air, rugi kan. Makanya dia harus tayamum lagi. Karena dia udah yakin itu air masalahnya. Sehingga keyakinan itulah yang membatalkannya. Tapi fa'in ro'ahu ba'da duhuli fiha. Tapi kalau dia ngelihatnya setelah waktu sholat, tapi kalau layas kutu fardu habitayamun ke sholatul mukim batolat filhal. Tapi kalau sholatnya ini terus saya penasaran ada yang nanya. Ketika kita punya air tapi khusus cukup buat minum, apakah boleh diganti tayamum? Boleh. Berarti tadi masuknya ke dalam ada air tapi tidak bisa dipakai. Bahasanya itu. Jadi artinya ada sih air, iya, tapi ini air buat minum keluarganya. Kalau itu dipakai buat wudhu, misalkan keluarga nggak minum itu boleh. Oke. Pertanyaan cukup menarik ya. Oke ya. Oke. Aduh, kok jauh banget. Oke ya, tadi sudah dipahami ya. Jadi, oke, waridah. Oke, sampai sini dipahami. Jadi tadi udah dipahami ya, kalau ngelihat air belum sholat, maka otomatis batal. Bahkan tadi watawahamuhu, bahkan dia sampai yakin gitu. Padahal belum ngelihat benar, tapi yakin aja itu kayaknya air tuh, dengan dia meyakini itu kesannya batal tayamumnya gitu. Jadi keyakinan itu. Lalu wasahibul jabair yamsahu alaiha. Nah, ini menarik nih. Jadi kalau Anda ternyata ada apa sih namanya kalau yang di perban, di gips, dan orang yang di gips terus dia harus tayamum, maka dia cukup untuk, nggak mungkin dia menyentuh tangannya itu dengan debu, yamsahu alaiha. Jadi cukup disentuh aja, wa yatayammama wa yusolli. Jadi tetap bisa gitu. Wala iya datala inkana wa tuhur, dan dia tidak perlu ngulang sholatnya selama dia memang ketika waktu pasang perbannya itu dalam keadaan suci gitu kan, si tangannya itu mungkin. Wa yatayammama likulli farido. Artinya tayamum hanya berlaku sekali. Artinya gini, kalau wudhu kan Anda wudhu, saya wudhu buat sholat zuhur, maka tiba-tiba pas sholat asar Anda belum batal wudhunya, maka wudhu Anda berlaku selama Anda belum batal. Tapi tayamum hanya berlaku untuk satu sholat doang. Jadi sholat faridoh ya, misalnya Anda tayamum buat sholat zuhur, tiba-tiba asar masuk, air belum ada. Anda harus tayamum lagi karena expirednya tayamum cuma satu kali sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah boleh nggak? Oh boleh. Jadi sholat fardu terus sunnah maka tayamumnya nggak harus ngulang. Tapi kalau ke fardu lagi harus ngulang. Tapi kalau wudhu dia istimewa karena selagi belum batal maka dia masih tetap bisa sholat. Karena di sini wa yusolli bitayamumin wahid masya'a minan nawafilnya, dia ya cuma bisa sholat dengan satu tayamum, tapi dia boleh sholat nawafil atau sunnah sebebasnya dengan tayamum nggak apa-apa. Oke ya, jadi kita secara nggak langsung membahas tentang expirednya tayamum.
Oke, faslun fi bayani ahkamin najasat, tentang hukum najis dan bagaimana menghilangkannya. Oke. Wa kullu ma kharaja minas sabila wa matawala dan min huma, atau yang dilahirkan dari keduanya, au min ahadihima, atau dari salah satu. Artinya bayangkan ini ilmu fikih ya, tapi dia sudah membayangkan kalau suatu saat nanti misalkan ada anjing terus dia menikah dengan binatang lain yang suci, anak yang dilahirkan dari perpaduan antara binatang yang dianggap najis dengan yang binatang yang dianggap suci itu, maka anaknya itu dianggap tidak suci. Bayangkan ilmu fikih sudah sampai membahas ke masalah sana. Wal maitah kulluhun najis, dan semua bangkai semuanya itu najis. Jadi bangkai apapun semuanya najis kecuali ikan dan wal jarat. Ada yang bisa bantu nggak? Saya kalau udah gini udah kacau. Wal adami, dan kecuali manusia walaupun sudah meninggal yang itu bukan najis tapi tetap suci. Oke. Di sini ada keterangan lagi, wayu kusalul ina min ulugil kalab wal khinzir sab amarat, dan kalau ada bejana yang kena jilatan anjing atau babi maka harus dibersihkan 7 kali. Ihdahuma, salah satunya dengan turab atau dengan debu. Nanti ada pertanyaan tuh biasanya, Bu, kalau misalkan pakai pakai sabun boleh nggak gitu, biasanya itu ada pertanyaan. Akhirnya para ilmuwan bisa mengatakan kenapa harus salah satunya dengan debu, nanti apakah si sabun ini mempunyai komponen yang sama dengan debu ini, artinya mampu membersihkan sebagaimana layaknya debu. Itu kalau penjelasan sampai ke sana ya berarti menyerupai gitu. Tapi kalau kita memahaminya masih ragu, ujung-ujungnya ngikutin tekstualnya secara nggak langsung. Wa yusalu min sarin najasat marwahidah ta'ati alaihi wasallam. Artinya semua najis-najis yang lain itu cukup sekali aja, tapi ingat 3 kali lebih baik, gitu kan. Artinya lagi-lagi 3 kali lebih baik. Oke, ini sebenarnya bahasan cewek ya, tapi oke, kita maju saja lah. Resiko dari belajar fikih soalnya ya. Fi bayani ahkamil haid wan nifas wal istihado, ini tentang membahas tentang hukum-hukum haid, nifas, dan istihadah. Wa yakhruju minal jadi sesuatu yang keluar dari kelaminnya wanita ada 3 darah, yaitu darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Haid adalah yang keluar dalam saat wanita itu dalam keadaan sehat, bukan karena habis melahirkan. Oke ya. Oke, lalu di sini nifas adalah yang keluar setelah melahirkan. Wal istihado yang keluar di luar hari haid dan di luar hari nifas. Makanya nanti ada batasan haid berapa hari, kalau lebih dari itu yang disebut dengan istihado, atau nifas berapa hari lebih dari itu istihado. Wa aqallul haid, haid paling sedikit sehari semalam. Wa aksaruhu khamsatu asyr, paling lama 15 hari. Wa ghalibuhu tapi umumnya ingat kita bicara tentang kebiasaan. Jadi di sini kebetulan yang menulisnya adalah tinggal di daerah yang rata-rata sebegini, maka ini yang dipakai. Wa ghalibuhu jadi 6, biasanya haid itu 6 atau 7 hari. Nah, oke, kalau nifas dengan onifas biasanya paling sedikit itu cuma setetes, walahzoh, jadi sebentar.
Wa aksaruhu paling banyak 60 hari. Jadi patokannya itu 60 hari. Wa ghalibuhu tapi rata-rata orang nifas itu 40 hari. Itu artinya kan. Nah, wa aqallu tuhur bainal haidaini di sini katakan dan masa bersih di antara dua haid itu adalah 15 hari. Karena tadi perhitungan matematiknya gini, kalau ada orang haid sampai 15 hari, otomatis 15 hari kemudian dia suci, baru 15 hari lagi haid lagi gitu. Itu bahasannya seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya, tapi kok sucinya cuma 10 hari? Wah, jangan-jangan sebenarnya yang sebelumnya itu bukan haid gitu. Paling pahamannya gitu. Cuma enaknya sekarang adalah Anda punya, artinya ini kita biasanya menerka dari kebiasaan, tapi kalau pertanyaannya Anda bisa datangin objin untuk mengatakan ini sebenarnya darah haid atau bukan, mungkin bisa lebih jelas. Kalau ini kan kita pakai adat dan kebiasaannya saat itu. Jadi paling kecil beda antara haid dan suci itu 15 hari, tapi kalau paling banyak itu tidak ada bedanya, karena bisa jadi ada orang haid sekarang, tapi tiba-tiba baru berapa bulan kemudian kan ada yang telat dan lain sebagainya. Wa aqallu zamanal tahidu fil mar'ah dan tis'a. Jadi paling dikit zaman waktu untuk tahidu bil mar'ah. Kok di atasnya sita osabu ini tis'a ya gitu. Jadi saya pertanyaan lagi. Oh, anak kecil. Oh, maksudnya di sini dikatakan kalau zamanul haid, jadinya waktu paling usia paling minim wanita haid itu biasa 9 tahun karena mereka pakainya di sana. Saya nggak tahu zaman sekarang sudah berubah apa enggak, karena biasanya kan ada pengaruh makanan dan lain sebagainya. Tapi kalau di Indonesia saya nggak tahu, saya ingat zaman saya biasanya SMP ya kan, tapi saya nggak tahu ya zaman sekarang apa kelas 3 SD sudah kena haid atau belum. Ini adalah karena di daerahnya seperti itu. Wa aqul hamal, nah ini menarik. Orang hamil minimal 1 asyur, 6 bulan. Wa aksaruhu arba sinin. 4 tahun. Wa ghalibuhu tis'a asyur. Kenapa ini jadi hukum? Karena simple. Makanya kenapa kalau ada seorang wanita, karena di sini dibilang aqallul hamil, orang paling sedikit hamil itu 6 bulan. Jadi kalau kurang dari 6 bulan, maka dipertanyakan jangan-jangan dia itu sebelumnya hamil dari sebelumnya. Bukan dari yang pernikahannya ini gitu kan. Tapi ingat, aksaruhu arba sinin, jadi ada orang yang hamil sampai 4 tahun, karena Imam Syafi'i juga dikatakan bahkan lebih dari 9. Tapi umumnya adalah 9 bulan. Di sini menarik, wa yahrumul haid wa nifas. Orang yang haid dan nifas diharamkan 8 hal. Salat, puasa, qiraatul Quran, baca Quran, masul mushaf, wa hamluhu, jadi memegang menyentuh mushaf dan membawanya. Lalu waduhulul masjid, dilarang juga masuk ke dalam masjid, wa tawaf, wal wata, berhubungan intim suami istri, wal istimta bima baina sarwa rukbah. Jadi bermanja-manja, bercumbu di antara, jadi di antara di antara pinggang dan sampai lutut itu nggak boleh gitu, karena itu kan lagi dalam keadaan haid. Dan wayahrumu alal junub, orang yang dalam keadaan junub itu ada 5 hal yang diharamkan: sholat, qiraatul Quran, terus masul mushaf wa hamluhu, memegang mushaf dan membawanya, tawaf, dan walabas fil masjid, dan berdiam diri atau itikaf dalam masjid. Sedangkan wayahrumu alal muhdits, salah satu asya, orang yang dalam keadaan hadas cuma 3, sholat, tawaf, sama masul mushaf. Jadi ini kesannya Anda bisa memahami ya, berarti kesannya masul mushaf itu benar-benar bisa dilakukan hanya orang yang dalam keadaan berwudu yang boleh melakukannya gitu. Jadi orang yang dalam keadaan berwudu lah yang hanya bisa sholat, tawaf, ini hanya bisa dilakukan oleh keadaan berwudu. Oke, hore habis kita busolah. Sampai sini teman-teman lumayan 1 jam lebih saya menjelaskan. Ada pertanyaan? Atau kalau tidak ada, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Sarina Rulita yang sudah menjelaskan tentang fikih tadi ya, Toharoh. Masya Allah banget tadi penjelasannya sangat komprehensif. Semoga
walaupun sangat cepat kilat, tapi teman-teman bisa memahaminya gitu ya. Baik, mungkin karena tadi saat Ibu menjelaskan sudah banyak pertanyaan dari teman-teman, kiranya cukup ya teman-teman, mengingat waktu sudah tidak bersahabat lagi dengan kita, sehingga dengan berat hati, ngaji kitab pada malam hari ini dicukupkan sampai sini ya teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sari dan teman-teman semua yang sudah hadir pada ngaji kitab pada malam hari ini. Menyambung informasi yang tadi, berikut kami lampirkan link pendataan untuk peserta. Nah, insya Allah nanti di situ ada link grupnya. Jadi